Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Trosobo. Kita berjumpa kembali malam hari ini di dalam kita hendak bersama-sama membangun ibadah keluarga. Meski masih di dalam kondisi pandemi, kita tetap bersama-sama bisa membangun ibadah meskipun di tempat yang berbeda. Mari Bapak Ibu kita siapkan keluarga kita masing-masing untuk bersama-sama sembah sujud di hadapan Tuhan di dalam kita membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita masuki ibadah keluarga malam hari ini dan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah di dalam ibadah keluarga malam hari ini, yakni Yesus Kristus Sang Pemimpin Keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita menghadap kehadirat Tuhan, mohon penyertaan-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
kembali pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu, warga GKJW Jemaat Rosobo, sembah sujud di hadapan-Mu di dalam kami bersama-sama membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih manakala Engkau senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Terlebih lagi pada hari ini dari pagi hingga malam, Engkau tetap menyertai kami. Engkau menolong setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami, serta Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Sehingga sampai pada malam hari ini, kami ada di dalam keadaan penuh sukacita dan tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, manakala kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, dan bila kami melihat kehidupan kami di hadapan-Mu, sungguh kami tidak pantas untuk hadir di hadirat-Mu pada malam hari ini. Semua itu hanya karena dosa, kesalahan, dan kekurangan yang ada di dalam diri kami, sehingga kami sering mengutamakan kepentingan kami sendiri, kami sering mengabaikan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Untuk itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Engkau sendiri yang mengampuni kami, Engkau mengasihani kami, dan biarlah Bapa, menghadap ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami pun juga dilayakkan hanya karena kasih dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih, dan jikalau sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, ya Tuhan yang remani dan rahimi, Engkaulah Sang Sabda yang sungguh kami rindukan. Berjumpa dengan-Mu adalah sebuah kesempatan, dan itu kesempatan bagi kami untuk mendapatkan kelegaan, memuaskan dahaga, serta melepaskan kepenatan dari segala kekhawatiran. Mendengar sapa-Mu adalah sebuah kesejukan, dan oleh sebab itu, ya Tuhan, berfirman-Lah dan mampukan kami untuk setia mendengar, belajar untuk mengerti, serta mau melakukannya. Demikian juga dengan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikannya, kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing, dan kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan mewakili Bapak Ibu semua untuk membacakan kesaksian firman Tuhan pada malam hari ini. Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri,
kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikatkan kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.'" Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang suka membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini diciptakan dengan beberapa naluri yang ada di dalamnya. Dan salah satu naluri yang ada di setiap manusia, termasuk kita, yakni adalah naluri untuk menghindari bahaya. Beberapa saat terakhir ketika kita semua mendengar bahwa ada larangan untuk memasuki suatu daerah karena di sana merupakan kawasan hitam atau kawasan merah
sehubungan dengan adanya virus corona, maka otomatis kita juga tidak akan melangkahkan kaki kita ke sana. Contoh lain yang sangat mudah, yang sangat atau sering terjadi dalam kehidupan kita, ketika jari kita menyentuh atau tersentuh dengan benda panas, maka tangan kita otomatis akan menarik jari itu dari sumber panas. Ini semua ditujukan hanya karena kita ingin menghindari penderitaan, kita ingin menghindari cedera, dan juga kita ingin menghindari bahaya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di depan ternyata itu tidak terjadi di dalam firman yang kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Di sana Nabi Agabus memperingatkan Paulus yang saat itu hendak menuju ke Yerusalem. Agabus memperingatkan bahwa jikalau Paulus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, ia akan menemui nasib yang buruk. Nah, tetapi seolah-olah naluri untuk menghindari bahaya, untuk menghindari penderitaan yang ada di diri Paulus, itu sama sekali tidak ada. Bahkan kalau mungkin kita bertemu langsung, mungkin kita akan menyampaikan, apakah ini bukan keputusan yang konyol? Sudah jelas-jelas Nabi Agabus memperingatkan jangan ke sana karena di sana engkau akan menemui nasib yang buruk. Tapi Paulus tetap saja melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Paulus mengabaikan peringatan dari Agabus tadi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui itu semua, mari kita mundur sejenak ke bacaan atau ke pasal sebelumnya, yakni di pasal yang ke-9, ayat yang ke-4b. Saya akan bacakan. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, pertanyaan Yesus ini itu bukan hanya difahami oleh Saulus sebagai satu peringatan untuk tidak menganiaya Yesus lagi. Atau pertanyaan Yesus ini juga tidak difahami hanya sekedar mulai saat ini janganlah Saulus itu berjalan berseberangan dengan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, Saulus memahami pertanyaan itu sebagai panggilan untuk mengikut Yesus. Nah, jikalau kita membaca terus dari Kisah Para Rasul ayat pasal yang 9 itu, di situ terlihat bahwa mulai saat itu Saulus yang juga disebut Paulus ini secara konsekuen mempersembahkan hidupnya untuk komitmen yang satu itu, yakni mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis untuk maksud memperlihatkan apa artinya mengikut Yesus, dan kehidupan Paulus dijadikan untuk maksud itu. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah apa artinya mengikut Yesus
seperti yang difahami Paulus. Yang pertama, Yesus melewatkan sebagian besar masa pelayanannya di Galilea. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara juga saya yakin sudah paham semua bahwa di Galilea ini itu tempat orang kafir dan tempat tinggal orang yang masih berjalan di dalam kegelapan. 3 tahun Yesus bekerja di Galilea untuk memberitakan Paskah kepada mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan, dan 3 kali Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Demikian pula yang dialami oleh Paulus. Pekerjaan pekabaran Injil Paulus juga serupa dengan itu. 3 kali dia melakukan perjalanan penginjilan, markasnya juga ada di Yerusalem. Nah, dia datang ke Yerusalem ini untuk memperkuat komitmennya di dalam melakukan tugas penginjilan, atau ia juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan kepada para rasul lainnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga harus menjadi model pelayanan gereja dan orang Kristen saat ini, termasuk kita di dalamnya. Di satu sisi, kekristenan kita harus kita tunjukkan, harus tampak, harus bisa dilihat di Galilea kita masing-masing. Galilea kita masing-masing itu apa? Ya, yakni di tempat kerja kita, di tengah masyarakat di mana tinggal, di persekutuan kita, atau dimanapun kita berada. Karena di sekitar kita masih ada, dan mungkin banyak orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Dan di sisi lain kita juga tidak boleh lupa untuk bertemu dengan Tuhan di Yerusalem kita, yakni di dalam acara-acara gerejawi, di mana kita juga bisa bertemu dengan Tuhan di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus sudah mengetahui nasib yang bakal dialami di Yerusalem. Ia akan ditangkap di sana, ia akan dihakimi di sana, dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Apakah Yesus mengurungkan atau membatalkan perjalanannya ke Yerusalem? Tidak, Bapak, Ibu. Yesus tidak menghindari perjalanan ke Yerusalem itu. Ini juga terjadi pada diri Paulus. Waktu Paulus tiba di Kaisarea di dalam perjalanannya ke Yerusalem, seorang nabi bernama Agabus memperingatkan Paulus tentang nasib buruk yang akan dialaminya di Yerusalem. Namun peringatan itu sama sekali enggak ngefek. Dia sedikit pun tidak ada niatan untuk mengurungkan atau membatalkan perjalanannya ke Yerusalem. Paulus tetap melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, kalau kita baca di pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, Yesus mengatakan, "Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Apa yang disampaikan Yesus ini benar-benar difahami oleh Paulus. Dan pemahaman inilah yang membuat Paulus rela meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya
nyaman. Bahkan Paulus tidak takut untuk melewati lembah bayang-bayang kesulitan, lembah bayang-bayang penderitaan, bahkan maut sekalipun. Dan itu semua ia lakukan demi nama Yesus, demi mengikut Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang juga mengaku sebagai pengikut Yesus? Apakah kita juga siap menerima serta menghadapi segala kesulitan, penderitaan, bahkan rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dana, bahkan jikalau perlu harga diri demi nama Yesus? Nah, salah satu bentuk panggilan ikutlah aku yang ditujukan kepada kita semua adalah mengupayakan atau memperjuangkan tumbuh kembangnya GKJW Trosobo dengan segala dinamikanya. Kesulitan, penderitaan, tantangan, pengorbanan, bahkan hilangnya harga diri ada di depan kita. Tuhan sudah memberikan atau Tuhan sudah berkorban dengan luar biasa untuk keselamatan kita. Maka sudah seharusnya setiap kita bukan hanya mendukung, tetapi biarlah setiap kita senantiasa siap dan bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam setiap program gereja yang sudah di-PKT-kan di dalam jangka pendek dan untuk jangka panjangnya, yakni mewujudkan rumah Tuhan, rumah ibadah yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan dengan segala konsekuensinya. Ikutlah aku. Demikian kata Yesus kepada Paulus yang juga ditujukan kepada kita semua. Betapa indahnya panggilan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan dalam Kitung Jemaat juga digambarkan keindahan itu sebagai berjalan melewati lembah berbunga dan berair sejuk. Sungguh betapa kita rugi besar kalau kita tidak menjawab panggilan itu atau kita berhenti dan menyimpang di tengah perjalanan. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3-5 bahwa hanya mereka yang siap untuk menderita dan mati bersama-sama Kristus, mereka itulah yang akan ikut bangkit dan memerintah bersama Dia di dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan belajar mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan bersama-sama yang tentunya sudah kita siapkan. Mari di samping menyambut firman Tuhan, kita juga mengumpulkan persembahan ini dengan kita iringi
menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus di dalamnya nanti kita aturkan dalam doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu jikalau pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami betul-betul memahami segala konsekuensi di dalam kami memenuhi panggilan. Sungguh Tuhan, kami mohon Engkau memberi kekuatan dan kemampuan supaya kami dimampukan untuk menanggung segala konsekuensi dalam mengikut Engkau. Kesungguhan yang daripadamu senantiasa kami undang, dan biarlah Bapa, sehingga kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, dan kami akan naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Malam hari ini kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja GKJW Trosopo, mulai dari Bapak Pendeta Yudi Heristiono, para penatua, diaken, ketua kelompok, badan pembantu, multimedia, pandu puji, organis, satgas, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di gereja GKJW Trosopo ini. Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu dengan satu harapan dan keyakinan bahwa Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberkati mereka, dan juga Engkau tetap melindungi mereka dari segala cobaan dan penyakit. Sehingga mereka pun dengan demikian boleh melakukan tugas pelayanannya, boleh melakukan tanggung jawabnya selaku pelayan-pelayan atau pengikut daripadamu sendiri di dalam melakukan apa yang harus mereka kerjakan.
Karena hanya dengan demikian Bapa, gerejamu ini juga boleh tumbuh kembang di masa-masa yang akan datang. Kami juga serahkan seluruh warga jemaat GKJW Trosobo ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang masih sekolah, biarlah Engkau sendiri juga menyertai, Engkau tumbuhkan semangat di dalam meraih apa yang mereka cita-citakan. Engkau tumbuhkan semangat mereka di dalam belajar, sehingga dengan demikian Bapa, mereka benar-benar boleh mempersiapkan masa depannya dengan baik, dan pada saatnya nanti, apa yang Dia perjuangkan, boleh mereka rasakan hasilnya sebagai wujud dari kemurahan dan kasih-Mu kepada mereka. Demikian juga pada keluarga-keluarga, khususnya orang tua yang mendidik anak-anak mereka. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kiranya Engkau juga menyertai mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka yang selama ini mungkin dikerjakan di rumah. Tuhan, berkatilah mereka. Mereka Engkau beri kekuatan, dan mereka Engkau beri kemampuan, sehingga mereka pun boleh bertahan, boleh mengarungi atau menjalani hidup ini dengan penuh kecukupan, biarpun di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hubungan antara anak serta orang tua yang mungkin selama ini masing-masing dari mereka sibuk dengan kepentingannya mereka sendiri, sehingga dalam rumah tangga mereka rasa kasih itu sudah mulai luntur. Untuk itu Bapa, kami undang campur tangan-Mu. Biarlah Bapa, hubungan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, boleh kembali dipenuhi dengan kasih sayang yang hanya daripada-Mu. Karena dengan demikian, mereka juga boleh menjadi saksi-Mu di mana mereka tinggal, bahwa mereka yang ada di sekitarnya boleh melihat senantiasa kasih itu hadir di tengah-tengah keluarga orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang saat ini juga masih sibuk dengan mengatasi apa yang terjadi di negeri ini, khususnya dengan virus corona. Tuhan, kiranya program vaksinasi yang sudah dilakukan, biarpun belum menyeluruh, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan, sehingga kami semua nantinya pada akhirnya boleh menerima vaksinasi ini, dan biarlah ini semua boleh membawa kami untuk keluar dari kondisi atau dijauhkan dari virus corona ini. Dan sementara kami semua belum menerima vaksin itu, Bapak, biarlah Engkau juga beri kami kesungguhan dan Engkau beri kami ketulusan di dalam kami mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yakni menjaga kesehatan dengan segala programnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergelut di dalam kesehatan, yang senantiasa merawat serta mengobati mereka yang terjangkit virus corona ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga melalui tangan-tangan mereka, kesembuhan daripada-Mu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang menderita corona ini. Demikian juga mereka yang terjangkit corona, mereka yang sudah dihinggapi penyakit ini atau virus ini, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kelegaan kepada mereka. Segala upaya yang mereka lakukan untuk mencari kesembuhan, biarlah Engkau sendiri yang sempurnakan. Dan pada akhirnya mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan hanya karena berkat serta kemurahan-Mu.
saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah ibadah, mana saat ini kami sudah sekian tahun Bapak untuk melakukan proses pembangunan ini. Proses pembangunan ini berjalan sampai tahun di 2023. Tentu di sana banyak sekali kesulitan dan banyak sekali pengorbanan yang harus kami lakukan. Untuk itu beri kami kerelaan, beri kami kesungguhan, dan beri kami keseriusan di dalam kami ingin mendirikan rumah ibadah ini. Sehingga pada akhirnya Engkau sendiri boleh saksikan rumah ibadah ini boleh berdiri di tengah-tengah Trosopo hanya karena berkat dan kemurahan-Mu saja. Kami juga serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, seberapapun yang kami kumpulkan, biarlah ini juga boleh merupakan rasa syukur kami padamu. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati, sehingga persembahan yang sudah terkumpulkan ini boleh menjadi sarana untuk jalannya kegiatan ataupun segala proyek yang sudah di-PKT-kan di jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sudah banyak sekali yang kami mohonkan dan masih banyak yang belum kami sampaikan. Namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahui. Untuk itu yang berkenan di hadapan-Mu kiranya Engkau berkati, dan yang tidak berkenan di hadapan kami mohon pengampunan. Dan jikalau sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kami akan undur dari hadapan-Mu, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Engkau tuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Engkau jauhkan kami dari segala cobaan dan Engkau jauhkan kami daripada sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan kepadamu, dan biarlah Bapa doa ini boleh kami sempurnakan dengan kami menaikkan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini, kita kembali ke aktivitas kita sehari-hari, dan biarlah kita kerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita selaku anak-anak Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu.
Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat kepadanya. Kasih dan kemurahan Allah, damai dan cinta Yesus, serta hikmat dan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memampukan kita untuk memahami serta melakukan panggilan Tuhan dengan segala konsekuensinya, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga kita malam hari ini. Sampai ketemu di kegiatan gerejawi lainnya. Selamat malam dan tetap sehat.